Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Alvanda dengan NIM 2401071006 dari kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21. Nah, yang dimana nanti itu akan membahas beberapa poin yang berkaitan tentang PPh pasal 21. Baik, kita langsung saja masuk materi pertama yaitu tentang subjek PPh pasal 21. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis subjeknya, kita harus tahu dulu subjek PPh pasal 21 itu apa. Nah, jadi subjek PPh pasal 21 itu adalah orang atau badan yang dikenakan wajib pajak karena menerima penghasilan dari suatu pekerjaan. Nah, di sini ada tiga subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pegawai. Nah, pada poin pegawai ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai tetap, yang dimana orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima penghasilan secara teratur. Nah, yang kedua yaitunya pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang menerima penghasilan, yang penghasilannya itu dihitung berdasarkan jumlah hari, unit pekerja, atau satuan hasil. Nah, subjek yang kedua yaitunya bukan pegawai. Nah, maksudnya di sini yaitu seseorang yang penerima penghasilan dari pemberi kerja karena memberikan jasa, tetapi tidak memiliki hubungan kerja. Nah, contohnya seperti dokter, akuntan, pengacara, konsultan, dan lain-lain. Nah, subjek yang terakhir yaitu penerima pensiun. Nah, maksud dari sini yaitu pensiunan yang menerima uang pensiun berkala dan ahli waris yang menerima pensiun. Lanjut, poin selanjutnya yaitu objek PPh pasal 21. Nah, maksudnya adalah penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh subjek pajak tadi. Nah, di sini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu penghasilan pegawai tetap. Nah, yang di mana itu seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan, uang lembur, THR, dan lain sebagainya. Kemudian, poin yang kedua yaitunya penghasilan pegawai tidak tetap. Yang contohnya itu seperti upah harian atau mingguan, terus upah borongan dan upah satuan pekerjaan. Poin ketiga yaitu penghasilan bukan pegawai, yang dimana itu seperti imbalan-imbalan, contohnya seperti honorarium. Nah, honorarium ini adalah pembayaran yang diterima atau kita berikan kepada seseorang yang telah melakukan jasa atau layanan. Nah, kemudian fee, komisi, royalti, dan imbalan-imbalan jasa lainnya. Kemudian objek pajak terakhir yaitu penghasilan pensiun. Nah, seperti uang pensiun berkala, THT, atau tunjangan hari tua, kemudian JHT. Yang dimaksud itu jaminan hari tua. Kemudian poin selanjutnya yaitunya pemotongan PPh pasal 21. Nah, jadi pemotongan PPh pasal 21 ini adalah kegiatan menghitung, memotong, menyetor pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Contohnya seperti tadi pegawai, tenaga lepas, atau penerima honorarium. Nah, jadi pajak tersebut akan langsung dipotong oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Nah, dan bukan oleh orang yang menerima penghasilan itu sendiri. Jadi, ketika seseorang menerima gaji atau upah, pajaknya sudah diambil terlebih dahulu oleh pihak yang membayar. Nah, kemudian cara pemotongannya berbeda juga, tergantung siapa penerimanya. Misalnya pegawai tetap dipotong pajak berdasarkan gaji bulanan, setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, kemudian setelah pemotongan pajak, nanti pemberi kerja harus menyetorkan pajak ke negara dan membuat bukti potong sebagai tanda bahwa pajak sudah dipotong. Nah, poin selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak. Nah, atau biasa disebut dengan PTKP. Ini bermaksud eh, bahwa batas penghasilan tahunan yang tidak dikenai PPh pasal 21. Nah, besarnya PTKP saat ini adalah 54 juta tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan tambahan 4.500.000 per tahun bagi wajib pajak yang berstatus kawin. Serta tambahan 4.500.000 lagi
untuk setiap tanggungan keluarga seperti anak. Nah, yang maksimalnya yaitu 3 orang. Kemudian kita masuk pada poin terakhir, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal. Contoh asalnya yaitu Ari, seorang pegawai tetap yang statusnya K1 menerima penghasilan teratur setiap bulan dengan gaji pokok 6 juta, tunjangan tetap 1 juta, dan iuran pensiun dibayar pegawai sebesar 100.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan setiap bulan. Nah, pertama yang harus kita cari yaitunya PTKP-nya. Jadi, cara kita mencari PTKP itu yaitu pertama PTKP saat ini ditambah wajib pajak ditambah tanggungan keluarga. Nah, yang dimana tadi status Ari sebagai K1 yang dimana itu tanggungannya 1 orang, maka eh, hasil PTKP-nya yaitu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 sama dengan 63 juta per tahun. Nah, jadi langkah selanjutnya yang harus kita cari yaitu menghitung penghasilan bruto bulanan Ari. Nah, cara mencarinya yaitu dengan gaji ditambah dengan tunjangan. Yang dimana tadi gaji 6 juta ditambah dengan 1 juta. Jadi penghasilan bruto Ari per bulan yaitu 7 juta. Nah, kemudian kita menghitung pengurangan penghasilannya, yang dimana itu kita harus mencari dulu yaitu biaya jabatannya, yaitu 5% dikali 7 juta. Jadi, biaya jabatan sama dengan 350.000, kemudian biaya iuran pensiunnya 100. Jadi, 350.000 ditambah dengan 100 sama dengan 450.000. Kemudian cara selanjutnya yaitu menghitung penghasilan neto bulanan. Nah, cara mencarinya yaitu penghasilan bruto dikurang pengurang penghasilan. Yang dimana 7 juta dikurang 450 sama dengan 6.550.000. Kemudian menghitung penghasilan neto setahun. Nah, cara mencarinya yaitu eh, hasil perhitungan neto bulanan tadi dikali dengan 12 bulan. Jadi 6.550.000 dikali 12 sama dengan 78.600.000. Kemudian kita menghitung kena pajaknya, PKP-nya. Jadi cara mencarinya yaitu penghasilan neto setahun dikurang PTKP tadi. Jadi 78.600 dikurang 63.000 sama dengan 15.600. Nah, baru kita menghitung PPh 21 terutangnya. Ya, nih kalau aturannya jika penghasilan Ari sampai 60 juta, maka untuk PPh terutangnya kita ambil yaitu 5%. Jadi 15 juta karena eh, penghasilan Ari cuma 15 juta 600, maka kita kali dengan 5%. Jadi sama dengan 780 per tahun. Nah, jadi PPh 21 bulanan yang dipotong perusahaan terhadap Ari yaitu 78.000 dikali 12 sama dengan 65.000 per bulan. Oke, terima kasih. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.